negara itu tidak ada hubungan cinta kasih, tidak ada. Hubungan adalah self interest. Dan ideologi menurut saya self interest negara menjadi agama mereka, bisa menghalalkan apa saja. Ya, contoh konkret siapa? Bush, Saddam Hussein bikin nuklir, bahaya dunia, sikat, gak ketemu nuklirnya. Memang diledek-ledek oleh sementara masyarakat sipil di film kan apa itu, tapi sudah mati orangnya, ya, dan itu ada keuntungannya. Jadi kalau ada kekuatan asing mau menarik keuntungan dari hubungan kita, itu wajar. Kita yang goblok kalau kita kemudian juga mempunyai hubungan, tetapi dianggap hubungan itu wah hubungannya baik-baik. Kenapa? Oh dibantu ya kita, waktu pemilu dibantu itu. Tidak ada negara maling kok membantu itu cinta, tidak ada. Dibantu supaya pemilunya beres, supaya Indonesia nggak ribut. Ribut beres, 250.000 juta orang ngamuk, ya. Itu namanya Australia, Malaysia, negara ASEAN itu sudah bingung semua kalau ada boat people nih. Orang-orang Jawa-Jawa itu pada naik perahu ke mana, ke Sydney sana atau ke mana, ke Darwin, yang lain ke Singapura, ya toh. Udah pusing, ya toh. Jadi mereka pasti tidak akan mematikan kita untuk kita itu hancur, tidak, biar aja. Tetap baik ini, bantu baik-baik. Ya. Seperti makanya kita dipuji-puji, ya. Dipuji pun jangan percaya kepada pujian. Pujian Obama terakhir ke Indonesia atau kapan itu, wah pokoknya dia pakai bahasa Indonesia segala macam dan muji-muji demokrasi, muji-muji kemajuan Indonesia. Yang ekornya yang mungkin tidak pada diperhatikan dan akan menjadi pasar produk-produk Amerika, ya kan? Jadi itu semua kita ini aja yang digoblok, elitnya bukan Mas Sarwono dan lain-lain. Kalau kita dibantu orang asing untuk sekolah studi apa itu, wah diproyekkan, ya kan? Jadi proyek semua untuk dikorupsi-korupsi itu. Jadi enggak, menurut saya negara-negara besar berkepentingan juga stabilitas Indonesia. Nah kita manfaatkan aja. Mereka berkepentingan, kasih dong kita segala sesuatu lah, segala macam. Dan jangan korupsi. Musuh Indonesia itu bukan asing, tapi maling-maling yang nyuri duit negara ini secara gila-gilaan. Kedua soal dana partai. Mas, angka 0,5% itu sebetulnya saya cuma dengar orang yang saya kira saya nggak pernah ngitung. Bagi saya nggak pernah punya duit, jadi ngitung 0,5% kalikan 2.000 triliun itu udah bingung nolnya berapa, ya kan? Nolnya berapa, bingung. Tapi memang pernah dihitung. Kantor kita pernah ngitung, yang lebih muda lebih ngerti duitnya. Philip Formonte ngitung dan bisa dihitung lah. Tentu asumsinya dan dalilnya begitu dibiayai negara, sistem keuangan masuk sistem negara diaudit. Apa sih sistem audit itu? Audit partai harus menyediakan orang yang bisa ngerti pembukuan. Kalau lapor itu supaya bisa diaudit, jangan lapor asal lapor. Kemudian kalau nyumbang, ada sumbangan dari sumbangan negara, sumbangan lain. Mana alamatnya? NBP, semua diusut semua. Ya. Kalau ada namanya e-budget untuk partai politik, oh itu hebat sekali sudah. Jangan khawatir mas. Nah, untuk asing jangan khawatir. Kalau kita kemudian juga partai-partai ini ngerti. Yun didik. Ngerti nggak sih kalau pendidikan politik itu tidak sih? Didik politik itu. Didik politik itu tidak ngapalin. Ya kan? Mas, di Timur dulu waktu saya tugas, ya tuh. Setelah aneksasi 25 tahun, itu anak-anak muda itu dari ujung barat ke ujung timur seragam merah putih, setiap Senin bersumpah-sumpah di depan merah putih, hafal Pancasila padamu negeri. Ya. Suruh milih memorandum, milih Indonesia atau merdeka? Merdeka. Ya, itu tidak ada pendidikan politik. Tidak ada pendidikan itu menanamkan value. Partai juga ngerti, wah pendidikan politik apa? Sudah dikumpulkan. Kita kumpulkan 200 orang ya, di ceramah itu tidak ada pendidikan. Itu indoktrinasi. Ya, 3 hari kumpul, foto-foto, selfie, pulang, sudah merasa hebat. Tidak ada. Pendidikan juga yang benar pendidikannya. Nah itu saya kira sedikit detail daripada proses itu sudah banyak bahan yang masuk. Beginilah, Indonesia itu tidak kurang orang pinter, ya. Yang sedikit memang orang berniat baik, lebih orang yang berkuasa berniat baik. Jadi Mas Diono jangan khawatir, negara asing akan tetap senang kita makmur, tapi kita harus lebih tahu bahwa kita tidak cukup makmur. Kalau kita juga bisa bersaing dengan kamu. Ya, Jepang ini dulu juga dibom, dibantu Amerika,
tapi bisa bikin Amerika deg-degan loh, ya nggak? Wah deg-degan Jepang gimana nih? Ya kan begitu. Jadi sementara begitu respon saya Mas Ari. Mas Arbono. Pertanyaan kedua mungkin Mas ya dari Pak Indri soal apa putusan Golkar untuk berada di pemerintahan. Ada komentar? Langsung kepada dua pertanyaan Mas ya. Terus Mbak dilihat bismillahnya dulu. Kalau menjadi bagian pemerintahan, bismillahnya itu memiliki stabilitas pemerintahan, mendukung kebijakan-kebijakan yang memang berguna untuk masyarakat, itu benar. Tapi kemudian kalau niatnya masuk pemerintahan, cuma bagaimana dia juga bisa mendapatkan backing politik dari bisnis yang mau bangkrut, ya toh, lalu kemudian bisa akses yang lebih leluasa untuk mengekstrak kekayaan negara, itu tidak ada apa-apanya, ya toh. Tidak ada apa-apanya. Nah, tapi saya sebetulnya cenderung bahwa sekarang ini lebih berat bahwa menjadi bagian daripada pemerintah karena memang sudah empot-empotan susah untuk mencari lagi ongkos-ongkos politik untuk survive untuk periode berikutnya. Jadi saya masih tidak ada, terus terang belum kelihatan. Begini, Golkar harus membuktikan dan meyakinkan masyarakat bahwa masuknya itu bukan cuma gara-gara kepentingan yang pragmatis, tapi kepentingan yang memang didorong oleh roh di dalam badan ini yang benar-benar manifestasinya adalah bisa kita ikuti apakah Golkar bisa memberikan suatu judgement ya terhadap kebijakan pemerintah yang memang bermanfaat itu didukung dan yang tidak tentu tidak didukung. Saya kira begitu ya. Ya, terima kasih Mas Kris. Langsung ke Pak Sarwono untuk tanggapan terhadap dua pertanyaan. Tunggu Pak. Mas Giono ya. Ini soal intervensi asing ya. Saya cuma khawatir istilah ini sering digunakan oleh kita karena kita punya kebiasaan nyalahin orang kalau kita sendiri nggak benar gitu. Jadi ngelemparin kesalahannya ke orang lain. Tadi Mas Kristiadi udah ngasih alasan kenapa intervensi asing itu dalam rangka menghancurkan NKRI itu nggak mungkin lah ya. Pertama soal pengungsi itu. Yang kedua adalah itu 65% dari volume barang yang diangkut lewat laut itu harus melalui laut kepulauan kita lewat 3 alur yang namanya alur laut kepulauan Indonesia 1, 2, dan 3. Kalau NKRI kacau, berarti yang akan kacau adalah keamanan perdagangan dunia. Jadi pada dasarnya semua orang pengen kita ini beres urusannya. Malahan mereka ingin kita ini semakmur mungkin supaya bisa beli barang mereka. Jadi yang bikin kita kacau ini diri kita sendiri, bukan orang lain. Cuman kita kan udah dibiasain dari dulu untuk selalu nyalahin orang lain. Gitu. Kenapa kamu korupsi? Habis atasan saya juga korupsi, nah gitu. Kenapa nyontek? Oh udah biasa semua orang juga nyontek. Itu loh. Nah jadi kita tidak pernah diajar untuk bertanggung jawab atas perbuatan kita sendiri. Nah kalau Indonesia itu di mata dunia, setahu saya sih orang yang ngerti kita ya, menganggap kita ini sangat-sangat berharga dan betul-betul ingin kita ini beres, gitu. Karena kita punya sumber daya alam juga strategik. Orang tahu itu strategik, yang nggak tahu itu kita. Diumbar-umbar, di hutan dikonversi jadi sawit, terus tanah digali jadi tambang yang sekarang produknya nggak laku, kayak gitu-gitu tuh. Padahal yang kasih warning ke kita tuh banyak. Mbok jangan gitu, kau menghancurkan masa depanmu. Itu banyak yang ngomong gitu tuh. Masa orang yang ngasih warning ke kita, kita salahin.
Nah, sekarang soal oposisi. Setahu saya istilah oposisi itu berlaku dalam sistem parlementer. Satu partai disebut beroposisi terhadap pemerintah karena sistem politiknya memungkinkan partai itu menurunkan pemerintah dan menggantikannya dengan pemerintahan lain yang dia dukung gitu. Apakah kita sistemnya parlementer? Enggak. Presiden kita nggak bisa diganti di tengah jalan kecuali lewat proses pemakzulan, dan itu pun karena sang presiden itu terbukti melakukan apa yang disebut kejahatan luar biasa lah, treason, pengkhianatan, korupsi besar, bunuh orang, segala macam dimaksudkan dia. Bisa nggak presiden diberhentikan di tengah jalan karena kebijakan? Nggak bisa. Nah, kenapa kemudian kita menyebut partai kita terbagi dua, partai pemerintah dan partai oposisi? Nggak ngerti sih. Gitu. Sistemnya itu bukan ini. Gitu. Presiden itu berkuasa untuk 5 tahun, dia boleh membentuk kabinet dari siapapun yang dia mau, ya toh? Dia mungkin di back oleh partai tertentu. Nah, kalau partainya menang nomor 1, ingat, itu partai bukan pemenang pemilu loh. Dia cuma menang 20%. Enggak. Jadi semua presiden di Indonesia juga hanya didukung oleh partai minoritas. Nah, jadi kenapa Golkar waktu itu pada awalnya menyebut dia beroposisi terhadap Golkar? Mungkin dia juga nggak ngerti, ya. Sistem politik bisa aja terjadi, politisi kita nggak ngerti politik itu bisa terjadi. Atau dia gertak, gue oposisi sama lo. Nah, supaya presidennya bilang, tar dulu dong, kita temenan yuk, lo mau apa? Gitu. Tahu nggak diajak ngomong juga, bingung dia, kan gitu. Nah, jadi saya rasa oposisi itu nggak ada dalam satu sistem presidensial. Malahan yang suka terjadi dalam satu sistem presidensial adalah sang presiden membentuk kabinet termasuk memasukkan orang-orang yang dari partai yang tidak sejalan dengan dia. Itu terjadi beberapa kali. Dan partai yang tempat orang itu berasal juga tidak bereaksi. Oh, itu urusan pribadi dia, biarin aja gitu. Nah, jadi marilah kita melihat sistem kita sebagai sistem presidensial. Mohon tidak menggunakan istilah-istilah yang hanya berlaku dalam sistem parlementer. Gitu. Dan juga mohon ya Mas Wantoro, kalau partai cuma dapat 20% dan kebetulan dia terbanyak, dia itu bukan pemenang. Dia tetap aja partai minoritas. Gitu. Jadi saya heran kenapa kita ini kok begini cara melihat persoalan tuh ya. Enggak tidak eksak gitu. PDIP menang pemilu, saya heran. Menang, dapat berapa dia? 20%. 20% menang pemilu. Lu pakai rumus apa sih? Para suara terbanyak, iya. Menang sih kagak. Yang benar aja gitu. Nah, itulah ya. Jadi intervensi asing menurut saya sih terlalu dilebih-lebihkan, apalagi kalau intervensi asing itu dimaksudkan untuk menghancurkan NKRI. Kalau NKRI hancur, pertama kita akan menjadi eksportir pengungsi dan orang akan takut lihat kita. Nah, Singapura ngeri dia, Australia ngeri. Udah gitu perdagangan dunia akan terganggu kalau